Perkenalkan, kami dari SGDB 7 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Anemia and Chronic Kidney Disease. Berikut adalah anggota kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Rifki Devolo dengan NIM 078. Jadi kita mulai dari latar belakang dari student project kami. Dimulai dari anemia, itu merupakan salah satu kondisi yang sangatlah sering terjadi dan umum terjadi pada penyakit-penyakit kronis. Salah satunya adalah penyakit ginjal kronis, di mana untuk prevalensinya sendiri itu mencapai angka 15,4%, itu angka yang cukup tinggi. Dan anemia ini sendiri dengan gejala klinisnya berupa kelelahan dan juga dyspnea dan juga gejala-gejala lainnya, itu sangatlah mempengaruhi kualitas hidup dari pasien. Dan juga itu dapat meningkatkan mortalitas serta meningkatkan risiko dari penyakit-penyakit berbahaya. Salah satunya adalah penyakit jantung. Maka dari itu, kami di sini mengangkat topik anemia pada penyakit ginjal kronis sebagai student project kami. Bisa di next. Selanjutnya adalah gambaran umum dari anemia pada penyakit ginjal kronis. Anemia sendiri dapat dideskripsikan sebagai penurunan hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah dalam tubuh. Anemia sendiri dapat disebabkan oleh berbagai hal seperti defisiensi besi, vitamin B12, vitamin A, dan lain-lain. Lalu chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronis merupakan kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan normal selama lebih dari 3 bulan atau telah rusak secara permanen. CKD ini dapat menimbulkan komplikasi seperti anemia, penyakit kardiovaskular, dan lain-lain. Dan anemia ini merupakan komplikasi yang umum dari CKD. Penyebab utama terjadinya anemia ini karena adanya gangguan produksi eritropoietin pada ginjal. Next. Untuk selanjutnya dari epidemiologi sendiri, anemia di chronic kidney disease ini di Amerika terdapat sebanyak 15% dari total populasi atau sekitar 37 juta individu. Dan untuk persebarannya sendiri, yaitu anemia pada stage 3 dari CKD-nya sendiri itu sekitar 17%, untuk stage 4-nya sekitar 50,3%, dan untuk stage 5-nya itu 53,4%. Selanjutnya untuk etiologi dan faktor resiko, jadi yang pertama itu karena defisiensi eritroprotein atau EPO. Jadi kerusakan pada ginjal ini menyebabkan EPO diproduksi lebih sedikit, padahal fungsi EPO ini sebenarnya untuk memproduksi red blood cell, sehingga semakin sedikit sel darah merah yang terbentuk. Nah, EPO ini sebenarnya diproduksi pada peritubular capillary bed pada korteks ginjal. Namun pada kasus CKD, sel interstitial ini berkembang menjadi myofibroblast dan memproduksi kolagen bukannya EPO. Yang kedua adalah iron deficiency dan restriction, di mana di sini zat besi itu merupakan hal penting untuk maturitas sel darah merah. Dan dalam kasus adanya inflamasi atau malnutrisi dan terjadi low level of iron, B12 atau folat, maka anemia lebih mudah terjadi terutama pada anak-anak. Yang ketiga adalah faktor hepsidin yang merupakan faktor protein yang diproduksi oleh hepatosit untuk regulasi distribusi zat besi dan absorpsi intestinal zat besi. Pada pasien CKD, mostly kasus kadar hepsidin ini meningkat terutama bila pasien juga melakukan treatment dialisis. Kadar hepsidin ini meningkat karena penurunan eritroblast, penurunan pembentukan EPO, dan adanya inflamasi. Yang terakhir adalah malnutrisi, di mana bila terjadi malnutrisi zat besi, B12, folat, vitamin C, karnitin, dan koper, maka dapat meningkatkan resiko anemia pada CKD. Folat dibutuhkan untuk sintesis DNA pada eritropoiesis, karnitin dapat memperlama lifetime RBC, dan vitamin C untuk meningkatkan absorpsi zat besi. Nah, yang terakhir, pasien dengan diabetes memiliki resiko anemia pada CKD lebih tinggi karena adanya ikatan metabolic disease yang lain serta komplikasi seperti nefropati. Faktor usia lebih dari 60 tahun, jenis kelamin wanita, serta stage CKD lebih dari 3 juga meningkatkan resiko terjadinya anemia. Selanjutnya adalah patogenesis anemia pada CKD. Jadi, anemia pada CKD ini disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adanya penurunan daripada iron di sirkulasi, yang disebabkan oleh beberapa hal, baik pada pasien dialisis maupun tidak, lalu peningkatan hepsidin, kemudian juga ada erythropoietin defisiensi, ada juga pemendekan daripada lifespan erythrocyte, dan juga adanya circulating uremic yang menyebabkan inhibisi daripada erythropoiesis. Next. Berikut adalah bagian yang lebih lengkap mengenai mekanismenya. Jadi, kondisi inflamasi dan juga penurunan clearance daripada renal yang mana disebabkan oleh menurunnya jumlah glomerulus akan menyebabkan produksi atau konsentrasi hepsidin di sirkulasi lebih tinggi.
Produksi hepsidin ini mengatur homeostasis pada iron, di mana jika kadarnya tinggi, maka ferroportin atau cellular iron transporter diinternalisasi oleh sel, sehingga iron tidak bisa memasuki sirkulasi. Kemudian, kondisi ini juga menyebabkan adanya penurunan produksi eritropoietin, menyebabkan proses eritropoiesis juga terhambat. Seperti kita ketahui bahwa eritropoiesis ini memerlukan dua hal, yakni iron dan juga eritropoietin, sehingga masuk ke sirkel ini produksi RBC menjadi menurun, kemudian juga ada lifespan RBC yang lebih pendek, dan juga kembali lagi ke iron yang jumlahnya sedikit di sirkulasi, sehingga anemia dapat terjadi pada pasien CKD. Salah satu komplikasi yang sering terjadi pada pasien CKD adalah anemia, di mana kondisi ini dapat meningkat seiring dengan penurunan fungsi dari ginjal. Manifestasi klinis yang dapat terjadi pada pasien anemia dengan CKD sebenarnya tidak jauh berbeda dengan anemia yang terjadi oleh kausa lain. Adapun gejala yang dapat muncul berupa fatigue atau merasa lelah, kemudian adanya shortness of breath, gejala gastrointestinal, gangguan tidur, sakit kepala, dan juga penurunan ketajaman mental. Next. Gejala-gejala tersebut dapat terjadi oleh karena distribusi oksigen ke jaringan dan organ yang kurang pada pasien anemia. Namun, gejala-gejala yang tidak spesifik ini juga dapat terjadi karena adanya uremia atau kausal lain. Seiring dengan kondisi anemia yang semakin progresif, pasien mungkin tidak menyadari kondisi ini sudah mempengaruhi hidupnya karena gejala anemia seperti biasa, yaitu merasa lelah atau fatigue itu berkembang secara perlahan-lahan di tubuh pasien. Jadi maka sebagai seorang klinisi penting sekali untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan adanya aktivitas yang terhambat atau terbatas karena adanya penurunan dari kualitas hidup pasien tersebut. Selain itu, anemia pada CKD itu diketahui berhubungan dengan adanya left ventricle hypertrophy atau LVH, di mana anemia dapat meningkatkan kerja jantung dan juga mereduksi distribusi oksigen ke jaringan, dan sebagai konsekuensinya, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya cardiac injury. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa prevalensi pasien yang mengalami terapi dialisis dengan LVH adalah sebesar 73,9%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara perburukan anemia dengan LVH. Kondisi LVH juga memiliki hubungan yang kuat dengan peningkatan risiko mortalitas pada pasien. Next. Selanjutnya yaitu mengenai diagnosis dan juga evaluasi dari anemia pada penyakit gagal ginjal kronis, di mana diagnosis anemia pada penyakit ginjal kronis dapat dilihat dari anamnesis maupun pemeriksaan fisik. Meskipun tidak memberikan gambaran yang spesifik, namun kedua hal tersebut tidak dapat kita abaikan. Yang memegang peranan penting dalam diagnosis anemia pada penyakit ginjal kronis adalah pemeriksaan laboratorium, di antaranya yaitu pemeriksaan darah lengkap, di mana meliputi konsentrasi hemoglobin, indeks sel darah merah yaitu mean corpuscular hemoglobin atau MCH, mean corpuscular volume atau MCV, dan mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, serta jumlah leukosit dan diferensiasinya, dan juga jumlah platelet. Diagnosis anemia pada orang dewasa dan anak-anak di atas 15 tahun dengan CKD adalah ketika konsentrasi Hb-nya di bawah 13 gram per desiliter pada laki-laki dan di bawah 12 gram per desiliter pada perempuan. Sedangkan pada anak-anak, diagnosis anemia pada CKD yaitu ketika konsentrasi Hb di bawah 11 gram per desiliter pada anak usia 6 bulan hingga 2 tahun, hingga 5 tahun, dan di bawah 11,5 gram per desiliter pada anak usia 5 hingga 12 tahun, dan di bawah 12 gram per desiliter pada anak usia 12 hingga 15 tahun. Selain itu, pada pemeriksaan complete blood count juga didapatkan bahwa anemia pada CKD bersifat hipoproliferatif, normokromik, dan normositik. Sedangkan kelainan pada jumlah leukosit dan diferensiasinya serta jumlah platelet bukan merupakan ciri khas dari anemia pada CKD. Sehingga apabila kita menemukan hal tersebut pada pemeriksaan, maka perlu dilakukan investigasi lebih lanjut. Next. Baik, selanjutnya untuk pemeriksaan itu ada reticulocyte count. Pada hasil pemeriksaan retikulosit ini yang rendah, biasanya itu menunjukkan bahwa ada penurunan produksi sel darah merah, yang dimana itu merupakan mekanisme utama dari anemia itu sendiri. Sementara jika hasilnya menunjukkan ada kenaikan, itu menunjukkan bahwa ada hemolisis yang meningkat. Penurunan retikulosit ini bisa menandakan bahwa ada anemia akibat penyakit kronis maupun anemia akibat penyakit ginjal kronis. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan iron status, yang dimana meliputi serum iron, ferritin, TIBC atau total iron binding capacity, dan juga iron saturation. Nah, pemeriksaan ini sendiri penting dilakukan setelah kita mengetahui pasti anemianya itu berasal dari penyakit ginjal kronisnya
Artinya kemungkinan penyebab lainnya itu sudah disingkirkan. Terus selanjutnya ada pemeriksaan serum vitamin B12 dan juga asam folat. Ada juga pemeriksaan serum bilirubin, AST atau aspartase aminotransferase, dan juga ALT atau alden aminotransferase. Nah, pemeriksaan ini berguna untuk mengeliminasi penyebab lain dari anemianya. Misalnya pada kondisi anemia hemolitik, dari pemeriksaan ketiganya itu mengalami peningkatan, sementara pada penyakit jantung kronis ketiganya ini mengalami penurunan. Lalu yang terakhir ada fungsi tes tiroid, yang dimana berguna untuk menyingkirkan etiologi dari anemia normositik hipoproliferatif. Next. Baik, perkenalkan nama saya Pangestu dengan 3 digit NIM terakhir 077. Berdasarkan jurnal yang diterbitkan oleh International Society of Nephrology yang berjudul KDIGO Clinical Practice Guideline for Anemia in Chronic Kidney Disease, ada beberapa prinsip manajemen terapi dalam menangani pasien anemia pada chronic kidney disease. Yang pertama yaitu iron agent, yang kedua ada ESA treatment yaitu atau erythropoietin stimulating agent, dan terakhir ada red cell transfusion. Bisa di next. Lini pertama dalam manajemen anemia adalah dengan suplementasi zat besi, baik jalur oral ataupun IV. Suplementasi zat besi dapat diberikan pada pasien dengan transferrin saturation atau TSAT di bawah 30% dan kadar ferritin di bawah atau sama dengan 500 nanogram per mililiter. Kadar besi ini sangat berperan penting dalam terapi lini kedua yaitu ESA agent. Bisa di next. Ya, ini selanjutnya treatment dengan erythropoietin stimulating agent. Nah, erythropoietin sendiri merupakan hormon yang diekskresikan oleh ginjal yang salah satu fungsinya adalah merangsang bone marrow untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ada beberapa prinsip rekomendasi dalam menjalani treatment menggunakan ESA agent ini, mulai dari tahap inisiasi, maintenance terapi, dosis yang digunakan, rute administrasinya, hingga jenis yang digunakan. Next. Untuk yang terakhir, terapi terakhir yaitu transfusi sel darah merah. Biasanya transfusi merupakan pilihan terakhir atau sangat dihindari dalam manajemen anemia kronis untuk meminimalisir risiko yang ada. Terapi transfusi ini diindikasikan apabila pasien dengan terapi ESA agent namun tidak mengalami perbaikan, dan apabila manfaat yang diberikan dengan transfusi dapat melebihi risiko yang ada. Untuk algoritmanya bisa dilihat di slide. Bisa dilanjut. Baik, untuk prognosisnya dengan penggunaan ESA yaitu pengobatan pilihan utama bisa meningkatkan risiko kejadian kardiovaskular yang serius. Terus, penggunaan ESA dalam jangka panjang dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah sistemik dan terjadinya kejang serta hipertensi. Lalu, resistensi terhadap ESA juga dapat terjadi pada pasien dengan anemia pada CKD, dan defisiensi zat besi adalah penyebab paling umum dari resistensi terhadap ESA. Penyebab lain dari resistensi ESA adalah hyperthyroidism dan juga malnutrisi yang parah. Bisa di next. Baik, akan saya lanjutkan dengan prevensi. Jadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adanya kekurangan sel darah merah pada pasien penderita penyakit ginjal kronis atau CKD disebabkan karena adanya ketidakmampuan ginjal untuk melakukan sintesis erythropoietin. Hal tersebut bisa disebabkan karena beberapa hal, misalnya disregulasi hati, kekurangan zat besi, dan juga malnutrisi. Oleh sebab itu, goal dari langkah preventif tujuan untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan meliputi: yang pertama, mencari dan memperbaiki penyebab terjadinya CKD. Biasanya pasien datang dengan gejala atau penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan masalah kardiovaskuler. Dengan melakukan penanganan secara komprehensif, maka diharapkan kondisi pasien dapat membaik. Kedua, olahraga. Pada pasien CKD, aktivitas fisik dapat meningkatkan fungsi ginjal melalui rangsangan yang berujung pada peningkatan faktor metabolik. Ketiga, memperhatikan nutrisi. Pasien CKD dengan anemia bisa hadir dalam kondisi malnutrisi, di mana kadar besi, vitamin maupun mineral dalam tubuhnya berada pada kadar rendah. Oleh sebab itu, pasien dapat diberi makanan kaya zat tersebut, misalnya ikan, kacang-kacangan, dan tanaman legum. Selain itu, hindari pula makanan tinggi natrium agar tidak terjadi iritasi. Baik, next.
Baik, jadi saya akan menyimpulkan keseluruhan dari ESP ini. Jadi anemia adalah penurunan jumlah hemoglobin, hematokrit atau sel darah merah. Anemia dapat terjadi sebagai komplikasi dari penyakit kronis. Salah satunya adalah pasien dengan penyakit ginjal kronis. Dalam pasien dengan penyakit ginjal kronis, anemia dikategorikan sebagai salah satu komplikasi yang paling umum terjadi. Penyakit ginjal kronis adalah suatu kondisi di mana ginjal tidak berfungsi dengan baik lebih dari 3 bulan atau ginjal rusak secara permanen. Faktor risiko anemia pada penyakit ginjal kronis dapat berupa inflamasi, malnutrisi, defisiensi zat besi, infeksi, dan kehilangan darah. Saat awal mulai terdiagnosis penyakit ginjal kronis, pasien harus diperiksa secara rutin apakah ada atau beresiko terkena anemia. Manajemen pengobatan pada penyakit ini adalah memperbaiki kadar zat besi, agen perangsang eritropoietin, dan transfusi sel darah merah. Next. Baik, demikian presentasi dari SGDB 7. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam kata.